selamat malam. Salam, selamat malam kakak. Ya. Terima kasih Mama sudah mau hadir dengan kami Pemuda Nazaret Usapa Timur di podcast Pemuda Nazaret. Saya Debinda Peroka, ini kawan. Iya, kawan. Logat Sumba kelihatan langsung. Iya. Ya. Ya, Mak. Ini kebetulan Mama ini UPP pertama yang kita undang di podcast Pemuda Nazaret ini. Iya. Sekarang UPP profesional ya, Mama? Iya, benar. Iya. Betul. Jadi Mama Esther Ahaswati Tinentidai. Ya. Mama basicnya pengacara ya Mama kalau tidak salah sejak 2002 hukum, sarjana hukum ya. Dan sekarang Mama di Lembaga Bantuan Hukum APIK NTT Mama. Ya, benar. Itu sejak kapan Mama bergabung di LBH yang APIK NTT? Ya baik, terima kasih. Saya bergabung dengan LBH APIK NTT. LBH APIK NTT itu adalah satu lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan yang bekerja untuk membela hak-hak perempuan dan anak. Itu sudah berada secara yuridis formalnya 2011, tetapi kan baru beroperasional itu 2012. Termasuk saya gabung tahun 2011 itu. Siap. Jadi Mama karena basicnya itu jadi di Nazaret juga dipercayakan jadi ketua UPP untuk yang... Iya, kemungkinan begitu. Ya. Siap. Jadi Mama punya lembaga bantuan hukum khusus untuk anak dan perempuan. Ya, jadi baik, terima kasih. Sebenarnya bantuan hukum ini untuk masyarakat pada umumnya, tapi karena kita bekerja untuk yang tadi namanya APIK itu lebih spesifik pada isu-isu perempuan dan anak. Tapi sebenarnya untuk secara umum kami mendampingi semua, cuman secara spesifiknya isu perempuan dan anak. Ini seberapa apa isu soal perempuan dan anak sampai ada di lembaga? Apakah memang ada banyak pelanggaran terhadap anak dan perempuan makanya harus ada tuh lembaga. Ya baik, terima kasih. Jadi sebenarnya lahirnya ide untuk membentuk LBH itu sudah ada di 16 provinsi di Indonesia, dan kebetulan kami juga saya sebelum jadi pengacara saya kan kerja di LSM PR. Jadi sudah menjadi aktivis dari tahun 99, terus selalu mendampingi masyarakat. Jadi saya lihat banyak perempuan menjadi korban, baik kekerasan terhadap perempuan maupun dalam rumah tangga. Nah, waktu itu kan belum ada undang-undang PKDRT. PKDRT kan baru muncul pada tahun 2004 itu. Sehingga banyak, itu yang pertama. Yang kedua, kemiskinan. Karena miskin, kebanyakan yang mendapat akses bantuan hukum adalah laki-laki. Perempuan sangat terbatas mendapatkan akses. Sehingga kami bersepakat untuk kita mendampingi perempuan ya, baik perempuan sebagai korban maupun sebagai pelaku karena untuk mengakses bantuan hukum sangat susah, karena untuk membiayai biaya pengacara yang sangat besar sangat susah, apalagi kalau misalnya ibu rumah tangga. Ini itu menjadi latar belakang kenapa karena yang paling rentan terhadap kekerasan itu adalah perempuan dan anak. Itu kalau di NTT sendiri tuh Mak, kalau tadi kan ada studi 16 provinsi di Indonesia nih. Kalau di NTT sendiri Mama lihat untuk kekerasan dalam rumah tangga dan perempuan dan anak memang besar sekali juga. Iya, memang banyak. Sebenarnya kalau kasus kekerasan perempuan sebenarnya banyak. Tapi jadi kita sebenarnya bicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kita berbicara fenomena gunung es di permukaannya saja yang nampak. Tapi sebenarnya banyak. Jadi banyak orang yang berbicara mengalami kekerasan tapi tidak berani untuk melaporkan. Kenapa tidak berani melaporkan? Karena faktor budaya. Kadang-kadang kita kan menganut budaya patriarkat ya, budaya patriarkat atau budaya bapak. Jadi semua harus bapak yang mengambil keputusan. Istri ketika mau masalah-masalah yang berhubungan dengan pengambilan keputusan harus tunggu. Bahkan mau melahirkan saja harus tunggu bapak datang, baru boleh pergi rumah sakit. Kalau tidak bapak bilang tidak, melahirkan saja di rumah. Padahal itu untuk harus mati hidup ya. Apalagi kalau misalnya untuk biaya kebutuhan itu, terus misalnya kalau ada juga misalnya dalam rumah tangga ada suami yang melarang istri, itu juga pidana loh bisa. Oh begitu Mai? Ya. Terus misalnya perempuan itu kan perempuan yang misalnya istri ya, istri kalau ada istilah namanya marital rape. Marital rape itu ada pemerkosaan di dalam rumah tangga. Jadi bukan berarti kalau sudah istri menjadi istri dia pun berhak untuk suami berhak untuk melakukan hubungan seks kapan saja tidak. Tapi kalau misalnya melakukan dengan kekerasan, si istri bisa melapor, itu juga pidana. Ya, gitu. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan jadi sampai banyak orang yang... Iya, benar.
karena keterbatasan sumber daya. Makanya kebanyakan perempuan karena keterbatasan itu dia memilih lebih banyak di rumah, atau istilah dia domestik ya, yang bekerja di dunia domestik. Padahal sebenarnya sekarang juga akhirnya meskipun banyak perempuan yang bekerja di dunia publik, tapi dianggap bahwa itu adalah pendapatan sampingan. Jadi image masyarakat kalau laki-laki itu pencari nafkah utama. Jadi kalau istri yang bekerja, padahal misalnya istri punya penghasilan lebih besar dari suami, tetap saja itu dianggap oleh masyarakat adalah penghasilan tambahan. Ya, itu karena budaya kita yang sudah tertanam ya, dari di mindset kita, sehingga yang perlu diperhatikan saja pola pikir kita. Pola pikir itulah yang harus dirubah. Mungkin itu. Nah kalau ini kan tadi Potong bahas soal Karmana nih, itu karena kekurangan pengetahuan dari perempuan dan anak di NTT begitu Mas. Tapi apakah ada yang dari LBH Apik itu ada kasih seminar begitu Mas soal sosialisasi begitu kepada masyarakat begitu? Iya, jadi baik, benar. Jadi di LBH Apik itu kita punya program yang namanya litigasi dan non litigasi. Kalau litigasi itu kita melakukan penanganan itu langsung secara formal. Jadi bisa kita konsultasi, mediasi, terus mendampingi pada waktu proses hukum atau di luar proses hukum. Sedangkan kalau non litigasi itu bisa kita pencegahan. Dan kita bekerja, kita juga punya namanya paralegal. Paralegal itu adalah masyarakat biasa yang diberikan pelatihan oleh LBH Apik atau oleh LBH sehingga dia mendapat sertifikasi dan dia bisa mendampingi masyarakat di sekitarnya untuk misalnya kalau ada persoalan di rumah tangga dia bisa bawa ke atau misalnya paralegal kita itu ada yang pendeta, ada guru, ada masyarakat biasa, ada tokoh agama dan sebagainya, sehingga mereka bisa menjadi tokoh yang bisa menjadi curhat, orang bisa berkata, tidak semua orang bisa melapor, bisa curhat kepada orang lain kecuali dia sudah percaya. Sudah dekat. Jadi itulah salah satu cara dengan cara pencegahan kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi juga dilakukan selain di masyarakat, di gereja, dan misalnya LBH Apik sering bekerjasama dengan gereja-gereja, misalnya dengan gereja Nazaret sudah beberapa kali ya, kita undang teman-teman, kita bikin sosialisasi di gereja, terus pendekatan lagi misalnya lewat Korwil ya, pernah beberapa kali kita sosialisasi undang-undang PKDRT, undang-undang perlindungan anak di Korwil, sehingga lebih langsung mengena pada masyarakat. Tetapi itu yang menjadi pengendali itu orang belum mau tahu bahwa itu hal yang penting, sehingga orang hanya pikir kita hanya kata buang-buang waktu saja mendengar informasi. Padahal ketika dia sudah mengalami kekerasan dari misalnya dalam rumah ya, dia bingung mau kemana. Padahal kalau misalnya dia sudah mendapat informasi seperti kalau misalnya saya mengalami kekerasan, saya harus lapor ke misalnya ada pralega atau mungkin ada pengacara atau LBH, sehingga ketika saya mendapatkan kekerasan misalnya di rumah tangga kah atau di tempat kerja, ada juga ya kekerasan itu bisa saja antara atasan dengan bawahan atau antara bapak dan mama dan sebaliknya atau anak-anak. Ya sekarang kasus yang kita banyak tangani itu juga misalnya anak-anak suka melawan orang tua dan sebagainya, maka pukul orang tua, membunuh orang tua. Mereka terjadi seperti itu di zaman sekarang ini. Berarti kalau Kotong lihat di sini, berarti Gemit sendiri sudah peka sekali dengan isu yang ini, Mae, sampai buat UPP sampai ke jemaat-jemaat begitu, dan sampai buat kalau Mama kan sekarang UPP di profesional di bagian konseling dan hukum. Bidang hukum dan konseling. Nah, berarti itu sudah sampai program yang mau buat ini, Mak. Kalau ini di tingkat jemaat, ada kan mungkin sampai ke korwil begitu, Mak, biar teman-teman yang lain. Ya, sudah ada. Jadi kalau program kami yang dari tahun 2017 itu buka ruang khusus untuk jemaat setiap hari Sabtu itu jam 10 sampai jam 2, tapi kurang direspon oleh masyarakat. Ini saya berpikir lagi periode berikutnya saya coba untuk kerjasama dengan katekasasi. Jadi beberapa kali jam katekasasi kami kerjasama, terus kami memberikan sosialisasi terkait dengan bahaya seks bebas, terus undang-undang perlindungan anak, terus bagaimana peranan orang tua terhadap remaja, terus kita kerjasama juga dengan bidang kesehatan, bagaimana reproduksi yang sehat, bagaimana pergaulan yang sehat. Jadi tema-tema yang lebih mengena pemuda, orang-orang muda, sehingga kita mengemasnya juga tidak secara monoton, tapi bagaimana kita
membantu pemuda ketika dia punya persoalan, dia bisa datang dan bisa bercerita kepada kita, sehingga ketika dia mengeluarkan unek-unek itu dia bisa menjadi, oh ternyata begini-begini, kalau kita ada masalah kita bisa lapor ke LBH atau ke di gereja, ya di gereja sendiri kan yang merupakan perpanjangan tangan dari gereja ya. Jadi di sinode itu ada yang namanya hukum dan perdamaian. Kebetulan saya juga salah satu tim di sinode yang semacam UPP juga ya, UPP perdamaian, hukum dan perdamaian. Jadi dia membawai semua jemaat klasis itu untuk membantu. Ya intinya untuk meminimalisir masalah-masalah terkait dengan kekerasan. Nah sejauh ini, kalau Mak salah dari 2017 ada baju bidang, apakah pernah ada jemaat yang datang dan konseling soal masalah itu rumah tangga ataupun hukum di gereja, atau belum ada kesadaran? Selama 2 periode ini, Mam sudah ada. Waktu saya buka ruang khusus itu ada yang datang. Itu bahkan kan kita sistem rujukan juga. Jadi waktu konseling sini, kebetulan saya juga di LBH Apik. Jadi kalau dia ada yang mau perceraian, dirujuk ke LBH Apik, kami tangani. Seperti itu. Jadi ada beberapa, kayaknya sekitar 10 kasus. Berarti termasuk sedikit sih, Mak ya? Masih sedikit, iya. Termasuk sedikit, kalau 2 periode itu hanya 10 kasus, sedikit sekali. Apakah itu hanya masalah soal rumah tangga, atau anak-anak juga pernah ada, kayak anak muda yang soal dia punya anak perempuan? Dari 10 kasus tuh, Mak? Dari 10 kasus itu ada kasus ketenaga kerjaan, yang PHK. Itu ada juga pernah yang PHK, itu di Nazaret juga yang PHK. Terus ada perdagangan orang, trafficking, ada pemerkosaan, ada KDRT, ada penganiayaan. Itu yang Tapi ini Mak, kalau berbicara soal penganiayaan tadi itu, Mak, hanya verbal saja itu bisa datang lapor kok, Mak? Bisa, apalagi kalau misalnya lewat IT, kan ada pakaian nanti kita lihat undang-undang IT toh, misalnya lisan dan tulisan bisa juga. Mungkin SMS kah? Itu juga bisa. Ya, yang penting ada saksi. Kalau mau proses hukum berarti minimal harus ada 2 saksi yang menerangkan bahwa ada kejadian, kapan, di mana, siapa pelaku, siapa korban. Jadi kalau misalnya Katong mau konsul, apakah hanya Mama tersedia setiap hari Sabtu, ataukah Katong bisa melalui telepon, bisa hubungi Mama kalau misalnya mau konsul, karena misalnya ada yang dengar, punya masalah nih. Apakah dia harus datang? Tapi kalau misalnya dia datang ke gereja, mungkin malu ya. Dan memang itu satu kendala. Kenapa saya melihat bahwa orang banyak yang tidak mau datang ke gereja, kan orang bilang, kalau beta datang di ruangan khusus itu, beta ada masalah. Berat, semua orang langsung. Jadi akhirnya saya memberikan nomor saya, nomor HP ke sekretariat untuk ada. Jadi memang ada beberapa orang yang langsung kontak ke saya untuk sekedar curhat, sekedar menginformasikan dia punya persoalan, jalan keluar. Ada juga yang meminta untuk pendampingan hukum masalah tanah. Jadi ada. Jadi semua masalah, data, pidana pun bisa. Iya, namanya pengacara, dia bisa menghandle semua masalah hukum. Ya sama semacam kalau dokter ya, kita buka, itu dokter hukum. Iya, dokter hukum, betul. Nah, Mak, kira-kira kalau selama Mama punya perjalanan dari itu tuh, Mak, orang datang ke konseling di Mama begitu, dong pulang, kira-kira itu dong sudah dong bisa, dong masih datang lagi begitu kok, Mak? Atau dong yang Mama kasih, kayak Mama kasih masukan dong gitu tuh, Mak? Advice video dong tuh, itu sudah, dong bilang, ini baik, so gitu. Atau dong masih datang lagi ke Mama ulang-ulang? Ya, ada yang beberapa kali. Ada yang memang cuma sekedar konsultasi, yang sekedar mereka tahu. Ada juga yang sampai minta untuk penanganan. Misalnya ada yang sampai pada proses hukum, misalnya kasus perceraian. Itu ada yang beberapa yang, jadi itu saya rujuk dari hukum dan konseling, rujuk ke LBH Apik, terus kita tangani di LBH Apik untuk proses hukum. Misalnya dampingi di polisi, dampingi di proses persidangan di pengadilan sampai selesai. Ya namanya juga kembali pada setiap orangnya, rasa kepuasan itu kan berbeda-beda. Ada yang memang dia merasa puas, tapi ada juga mungkin merasa biasa-biasa saja, nanti kan cari orang yang lain lagi. Tapi paling tidak kita sudah memberikan yang terbaik. Paling tidak pekerjaan saya adalah pelayanan saya. Bagaimana saya bersyukur, bagaimana Tuhan memberkati saya, maka dengan pekerjaan saya mau memberi diri saya untuk melayani sesama. Khususnya
masalah-masalah ini kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau mungkin kalau keluar dari gereja, di Mama di LBHA, ini soal pelecehan seksual terhadap remaja. Sekarang kalau salah ada banyak kasus soal pelecehan. Nah itu apakah salahnya di perempuannya atau juga laki-lakinya ini, remajanya ini? Ya baik, kekerasan seksual. Jadi dari tahun 2017 itu sebenarnya NTT itu Indonesia darurat kekerasan seksual. Ya, jadi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan apakah perempuan itu yang salah. Itu sebenarnya itu pikiran kita. Kita bisa menyalahkan itu karena dari pikiran. Ya, jadi kalau misalnya nenek-nenek, ada sekarang orang nenek-nenek saya diperkosa. Orang yang pakai itu ya, maksudnya orang yang pakai jilbab dan sebagainya itu, saya diperkosa. Anak yang 2 tahun, 3 tahun, saya diperkosa. Apakah itu karena perempuan? Nah, itu sebenarnya, itu sebenarnya karena pikiran. Orang bisa melakukan kejahatan karena dari pikiran. Pikiran, kita mau bilang, kan dia sudah dari pikiran timbul niat untuk melakukan kekerasan. Ya, jadi orang melakukan kekerasan itu dari pikiran, bukan karena dia perempuan. Ya, jadi kalau kita bilang itu makanya pemikiran itu yang namanya bias gender. Iya. Satu. Nah, Mak, ini kan biasanya kalau yang tadi kalau Mama ini kotong bisa lihat bahwa yang datang konsultasi itu hanya korban. Ada sana yang datang konsultasi di Mama dia sebagai pelaku gitu. Ada. Oh, ada, Mak? Iya. Mungkin dia mau butuh bantuan perlindungan hukum. Pelindungan hukum, benar. Iya. Bukan hanya korban, tapi pelaku juga. Iya, karena dia tidak tahu mau kemana. Apalagi misalnya kalau kita melakukan pelayanan hukum yang gratis, banyak yang datang. Karena orang tidak terbatas karena miskin. Nah, perempuan itu kadang-kadang miskin secara struktural. Meskipun suaminya kaya, punya duit yang banyak, tapi tiba-tiba suaminya pergi meninggalkan dia. Akhirnya meskipun dulu dia punya segala sesuatu, tapi bisa saja dia keluar rumah kosong. Dan itu bisa juga dia jadi negara memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada istilahnya prodeo, ya. Bantuan hukum secara gratis kepada korban yang miskin. Korban mungkin pelaku. Iya, korban dan pelaku kekerasan terhadap perempuan. Bahkan kan negara memberikan misalnya sekarang untuk para penegak hukum sendiri ada peraturan Mahkamah Agung untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak, ada perma untuk supaya para penegak hukum ketika mengambil keputusan juga harus lebih mempunyai perspektif perempuan. Seperti itu. Kan sejauh ini mungkin perspektif laki-laki yang kita tadi ada bilang bahwa karena dia pakai seksi, makanya dia pantas saja diperkosa. Itu sebenarnya pemahamannya kita mencoba untuk merubah pola. Jadi semua kejahatan itu ada dalam pikiran. Ya, orang anak kecil tadi perkosa. Apakah itu karena orang itu anak kecil itu dia seksi? Kan tidak. Tapi karena memang dia mau buat jahat. Jadi ada dalam pikiran kita. Sejauh ini karena beberapa kasus ada kita lihat di TV, laki-laki selalu menyalahkan karena perempuan cara pakaian. Yang terlalu terbuka lah. Beta melakukan itu karena lu pakaian seksi, jadi beta tergoda nih. Padahal saya pikirannya itu. Iya, terus nenek-nenek yang sudah masih diperkosa. Anak-anak yang kecil-kecil diperkosa. Itu apakah dia tergoda karena seksi tampilannya, tapi karena memang laki-lakinya punya kelainan atau karena memang dia punya niat jahat. Itu dari pikiran. Ya, orang dapat melakukan kejahatan karena pikiran, terus timbul niat, terus ada kesempatan. Jadi kejahatan juga bisa juga dari orang-orang dekat. Jadi misalnya kita orang tua yang sibuk kerja, anak-anak dititipkan pada tukang ojek, ini antar tahu udah diperkosa di tengah jalan. Terus kebanyakan dari dampingan kita tuh orang-orang dekat. Biasanya bapak perkosa anak kandung, terus om, tante, kakek, nenek, orang-orang sekitar kita itu tuh yang harus hati-hati. Ya, kadang-kadang mereka apalagi orang-orang dekat kadang-kadang juga yang karena dia suka anak-anak ya. Ada beberapa kasus yang seperti di Bali waktu itu. Jadi ada orang-orang tertentu dia suka pada anak-anak. Jadi dia sengaja membiayai semua kehidupan anak-anak itu, terus orang tuanya dibiayai, tapi sebenarnya dia mau jadikan itu sebagai budak seks dan sebagainya. Baru kadang orang pikir karena kekerasan itu hanya pemerkosaan gitu sama. Padahal kalau dia beta rasa kalau dia rai-rai ini anak saya itu bagian dari pelecehan. Iya, pelecehan seksual. Jadi memang kalau kita pada konteks undang-undang KUH Perdata, memang konteks seksual itu karena harus ada terjadinya pertemuan antara
laki-laki dan perempuan karena terjadinya penetrasian ya istilahnya. Terjadi penetrasian itu baru bisa. Tapi sebenarnya kekerasan seksual ini ada, makanya nanti dalam undang-undang rancangan peraturan KUHP yang baru itu ada kurang lebih ada ditambah 15 kekerasan seksual yang bisa terjadi. Orang suil misalnya, lihat cewek lewat pakai baju seksi, terus pukul pantatnya, misalnya pegang payudaranya atau pegang bajunya atau tarik ini, atau misalnya ada hal-hal yang misalnya hanya main-main mata atau itu juga bagian dari kekerasan seksual. Kita kayaknya kalau ada datang pegang kita langsung tendang teh. Iya. Nah, di Mama pasti ada beberapa tim orang-orang. Iya. Apakah semua itu hanya, kan kalau soal hukum pasti sarjana hukum. Tapi konseling apakah bisa juga atau ada juga Mama tim yang dari basicnya psikologi? Oh iya, jadi kalau kita di kantor itu kita ada 5 orang. Jadi 1 orang keuangan, tapi dia juga belajar. Jadi meskipun dia ekonomi, tetapi dia belajar. Akhirnya jadi tertarik dengan masalah hukum. Ada teman 1 orang teologi, dia pendeta. Tetapi karena setiap hari berkecimpung di dunia hukum, akhirnya dia tertarik dengan dunia hukum. Karena dunia hukum selalu berkembang. Setiap saat dia mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau di yang UPP di Nasaret sendiri punya tim dong semua? Iya, kalau di Nasaret itu kan kita dibagi dari sekretariat ya, dibagi. Jadi itu dibagi dari berbagai, misalnya ada yang, jadi teman-teman juga waktu kita ngobrol-ngobrol, aduh beta soal tahu hukum, beta bukan orang hukum, beta ibu rumah tangga biasa, beta ada kerja di ini, kerja itu. Jadi beta bilang, apa kan Mama, itu semua kan majelis, semua adalah majelis. Jadi sebenarnya kita melakukan apa yang menjadi ini, tugas kita, apa yang kita kan dipilih oleh jemaat untuk jadi tidak harus kita adalah sarjana hukum baru kita bisa menangani, tidak. Ketika orang mengalami sakit, orang misalnya kita dengar dia punya curahan, terus kita kasih kesem, oh iya, misalnya kita pimpin ibadat atau di rumah orang datang, oh Mama beta ada begini-begini, oh ya kita kasih informasi, oh iya, kalau Mama ada masalah rumah tangga, Mama bisa datang di teman-teman yang misalnya ada LBH Apika, ada teman-teman pengacara yang bisa membantu Mama untuk menjadi mereka menginformasikan, membuka, jadi ruang itu terbuka untuk masyarakat jemaat bisa tahu ketika dia mengalami masalah hukum, oh beta harus ke sini, tempat yang pas untuk bisa mendampingi dia. Jadi dia tidak bingung kemana kalau beta ada masalah hukum, begitu. Jadi UPP-nya sebagai perantara ketika kalau misalnya masalah hukum berarti Mama akan teruskan ke sini. Iya. Tapi kita kembali lagi, jadi ada mekanisme yang dibangun, jadi misalnya dia datang sekedar konsultasi, kita menginformasikan apa hak-hak dia. Tapi kalau misalnya dia ingin jadi kita hanya kita melakukan konsultasi, terus bisa juga konseling. Jadi konsultasi dulu, jadi dia datang bercerita tentang dia punya masalah, terus nanti kita tanya apakah sebatas konsultasi dia tahu, ataukah dia mau penanganan. Kalau dia mau penanganan, berarti kita akan lanjutkan dengan misalnya buat surat kuasa. Surat kuasa artinya dia memberikan kuasa kepada kita sebagai kuasa hukum untuk mendampingi misalnya di kantor polisi kah, kejaksaan kah, kepolisian, pengadilan dan seterusnya. Jadi kembalikan pada dia. Terus kita juga tidak bisa harus begini-begini, tidak. Tapi kita kembalikan pada korban atau kembalikan kepada klien atau pada mitra. Oh saya mau hanya didampingi sampai polisi saja. Saya hanya mau konsultasi saja. Saya hanya mau dimediasi saja. Jadi nanti diberikan kuasa sebatas itu. Nih Mak, kalau selama Mama di Nasaret 2 periode nih Mak, ada sonde ini atau bisa sonde kalau jemaat luar datang begini, mungkin dong malu di nukun jemaat begitu jodoh datang di sini kan, kau tahu kalau semua jemaat pasti punya nih UPP yang konseling dan hukum ya. Bisa sonde kotong dari kawan-kawan dari jemaat lain dong datang sini dong ngopi dong jemaat, kotong sonde terlalu kenal orang di sana, atau nanti di sana jemaat lihat, jadi cari di tempat lain, apakah bisa? Bisa. Jadi misalnya ada jemaat, ada yang sudah kenal secara pribadi, mereka bisa telepon kan, saya sudah kasih titip telepon itu, bisa mereka datang, akhirnya mereka bisa saja janjian datang ke rumah saya, atau janjian ketemu di mana, ketemu di kantor saya atau di mana, artinya fleksibel. Ya, memang banyak juga beberapa dari gereja Kota Kupang, ada gereja Webang. Pernah juga. Iya, karena sudah tahu ada informasi dari teman-teman atau mungkin dari ini juga banyak yang nonton akan tersebar lagi di jemaat. Iya, jadi sebenarnya ini adalah media yang bagus untuk jemaat tahu, sehingga ketika ada masalah yang berhubungan dengan masalah hukum, jemaat tidak bingung atau malu kalau datang di gereja. Tapi sebenarnya ini adalah perpanjangan tangan dari UPP, adalah perpanjangan tangan dari gereja untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada pada jemaat.
Tidak usah malu, tidak usah takut, tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan pada waktunya dan tepat pada siapa orangnya. Siap. Abis ini kalau beta lewat di bawah kok di atas, anak mulai suci sampai kayaknya dia sama apa? Iya. Dari korban. Kita tahu, artinya kita mengetahui hak-hak kita toh. Iya betul. Ya ini supaya teman-teman semua tahu juga kan kalau media informasi. Ini juga media informasi biar kekerasan tuh bukan hanya karena fisik, tapi dari verbal. Kalau dia sakit hati, aduh. Ya, jadi kalau bicara dari undang-undang PKDRT itu ada 4 bentuk kekerasan. Kekerasan fisik, kekerasan fisik itu misalnya tumbuk, tendang, sampai berdarah-darah, patah tulang, itu fisik, kelihatan. Terus ada yang kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu misalnya ancaman, maki ancur, ada tekanan-tekanan yang membuat orang jadi stres, depresi, bisa sampai mati, bisa jadi gila. Itu itu psikis. Terus kekerasan penelantaran. Jadi misalnya suami menelantarkan istri dan anak-anak, atau istri menelantarkan anak-anak, atau anak-anak atau suami meninggalkan anak-anak dan sebaliknya. Itu penelantaran. Terus ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak ataupun sebaliknya anak-anak atau dalam lingkup rumah tangga. Ya, dalam lingkup rumah tangga tuh biasa saja orang tua, atau misalnya kalau kita di Indonesia ini di dalam rumah tangga tuh ada nenek, ada kakek, ada om, tante, toh, dong semua ada. Ketika orang-orang yang ada dalam satu rumah tangga itu melakukan kekerasan seksual bisa ditindak dengan undang-undang PKDRT itu. Gitu. Bahas ini orang ini sampai rasa. Ini kayaknya informasi baru sih. Ya. Kalau untuk beta sendiri, soalnya kadang-kadang ketemu anak pemuda nih, anak-anak muda di Nazaret paling bilang, itu tuh untuk orang-orang tua dong. Soalnya konseling dan hukum dong pikir untuk yang masalah orang tua dan perceraian saja, padahal sebenarnya ini juga untuk anak-anak muda begitu, karena jadi mungkin mau pesan-pesan dong Mak, untuk soalnya hampir 30 menit nih Mak kita berbicara. Ini informasi yang sangat penting menurut beta, biar teman-teman semua dengar, dan memang kalau pemuda-pemudi Jemaat Nazaret Osaka Timur dengarkan, ini juga bagian dari informasi karena sosialisasi biar semua tahu begitu. Jadi mungkin Mama bisa kasih pesan untuk potong pemuda Nazaret dengan jemaat juga. Soalnya ini Mama punya bidang konseling dan iya. Jadi baik, sebenarnya siapa saja bisa menjadi pelaku, bisa menjadi korban, ya. Saya bisa jadi pelaku, saya bisa jadi korban. Kalau ketika misalnya di rumah saya, kalau misalnya emosi, saya bisa pukul anak saya. Di rumah bisa suami saya pukul saya karena saya terlambat pulang dan sebagainya. Jadi siapa saja bisa jadi pelaku ataupun jadi korban. Jadi kalau kita mengetahui tentang undang-undang tentang perlindungan anak atau tentang kekerasan terhadap perempuan anak, itu satu hal yang sangat baik buat kita, sehingga kita berusaha untuk meminimalisir angka kekerasan. Ya, katakan stop terhadap kekerasan. Jangan melakukan kekerasan, tapi lakukanlah hal yang terbaik. Jadi kalau misalnya di rumah suami tukang marah-marah dan sebagainya, coba mendekatkan diri dengan kegiatan aktivitas-aktivitas yang lain. Anak-anak juga kadang-kadang kita bilang, oh ini anak diam-diam, dia di kamar saja, tapi sebenarnya kita tidak tahu dia di kamar, dia bisa mengakses internet, dia bisa lihat film porno segala macam kan di dalam kamar. Sekarang kan banyak sekali anak-anak kita bilang di alim-alim, padahal sebenarnya dia justru mengetahui dunia internasional yang macam-macam. Jadi sebagai orang tua kita harus tetap memberikan pengetahuan kepada anak-anak, jadikan dia teman yang baik. Ya, jangan sampai karena kekuasaan kita bilang, oh anak harus begini, tidak boleh begini, tapi jadikan dia teman, dengar dia punya curahan hati dan sebagainya. Jadi ada kadang-kadang kita bisa juga sebagai anak, bisa jadi sahabat dan jadi orang tua. Artinya anak tidak ada jarak yang jauh antara orang tua dan anak-anak. Apalagi anak-anak sekarang, lu baru satu bahasa, anak-anak sudah 1000 bahasa. Iya, takutnya anak-anak lebih senang cerita di teman. Iya, jadi jadikan anak-anak sebagai sahabat, teman, dan membicarakan hal-hal yang lebih baik, lebih baik menjadi contoh untuk supaya tidak mengulang lagi. Jadi memberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Apabila ada terjadi masalah hukum, pergi ke kantor polisi yang terdekat, atau ke lembaga bantuan hukum atau ke pengacara yang bisa mendengar kita punya curahan, sehingga kita bisa keluar dari persoalan hukum, atau ke majelis atau gereja, sehingga ada jalan. Kita tidak bisa menyimpan persoalan itu, karena kalau ketika kita menyimpan persoalan itu akan menjadi bombastis buat diri kita sendiri, bahkan kita menjadi sakit. Ada orang banyak yang sakit bukan karena tapi dia menyimpan semua
rasa sakit, rasa dendam, sakit hati kepada suami, sakit hati kepada orang sebagainya, dia simpan lama-lama menjadi kanker dan seterusnya. Itu karena dendam yang banyak itu tidak dikeluarkan. Jadi kalau ada persoalan itu sebaiknya dicurahkan, dikeluarkan. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Siap. Terima kasih banyak Mama Esther sudah berbagi dengan kami Pemuda Nazaret. Salam. Salam. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Darah-Mu Yesusku, salib-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.